Salam, perkenalkan nama saya Margarita Jamalo, NIM 1.01.2022.0186. Mata kuliah UAS Pengantar Teologi Sistematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian konsep teologi sistematika dalam gereja. Konsep teologi sistematika dalam teologi Kristiani adalah teologi yang bergerak dalam komunitas gereja oleh karena terikat pada kesaksian tradisi gereja, sebab kita memiliki Injil mengenai karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam Yesus Kristus hanya di dalam apa yang diimani dan diwartakan oleh gereja. Yang kedua, bibliologi atau Alkitab. Bibliologi adalah asal-usul, komposisi, filosofis teologi Alkitab, termasuk isu yang berkaitan dengan ilham ilahi, hermeneutika, kanonisitas, dan kritik tekstual Alkitabiah, rekonstruksi, pelestarian, dan transmisi teks Alkitab selama berabad-abad. Refleksi dalam pribadi saya, Alkitab adalah buku pegangan tentang pengetahuan, sejarah, dan sebagainya. Alkitab menurut saya adalah agar saya dapat mengenal Allah dan Yesus Kristus. Dalam kelompok, Alkitab dijadikan sebagai pedoman agar bisa mengenal siapa Allah dan Yesus Kristus sebagai pribadi yang selalu menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup. Yang ketiga, teologi atau Allah. Pengertian Allah adalah dalam kepercayaan Kristen, Allah dikenal dari tindakannya. Allah sebagai pencipta, penyelamat dalam Yesus Kristus, dan pengetahuan tentang Roh Kudus. Refleksi dalam pribadi saya, dalam kehidupan saya mengenal Allah sebagai pencipta. Allah tidak bisa dibedakan dengan Kristus maupun Roh Kudus karena mereka adalah satu, yaitu Allah Tritunggal yang dimana satu pribadi namun memiliki 3 tugas, yaitu sebagai pencipta, penolong, dan penghibur. Di dalam kelompok, misalnya berkelompok dalam suatu persekutuan di gereja, tentu semua percaya kepada Allah yang dimana Ia adalah kudus dan yang tidak kelihatan, namun semua orang Kristen percaya akan kehadirannya. Dia menciptakan segala sesuatu dan yang menjadikan segala sesuatu dengan berfirman. 4. Kristologi atau Kristus. Kristus ialah Logos. Mengenai Kristus, pemikiran atau ucapan mengenai Kristus, sasaran iman kepercayaan Kristen melalui pemikiran atau ucapan mengenai Kristus atau Kristologi. Umat dapat membantu untuk mengarahkan imannya kepada Kristus. Refleksi dalam pribadi saya, Kristus adalah anak Allah yang diutus untuk datang. Keduanya ini demi untuk menebus dosa umat manusia, yang dimana Ia rela disalibkan dan mati untuk kita, yang dimana dalam kebenaran firman Tuhan yang disalibkan adalah orang yang dikutuk. Ia rela menerima kutuk itu untuk kita umat yang dikasihinya. Kita baca dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dan Galatia 3 ayat 13. Di dalam kelompok mahasiswa kampus, sebagai seorang mahasiswa Kristen, kita harus menjadikan Kristus sebagai landasan kita dalam melangkah agar segala sesuatu yang kita harapkan dan butuhkan boleh dipenuhi, dan Dia akan menolong kita saat kita mengalami kesusahan. Yang kelima, pneumatologi atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan, konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ilahi, dan Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman dan menuntun hati umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus.
Refleksi dalam pribadi saya, dalam kehidupan saya banyak merasakan kehadiran Roh Kudus dan pertolongan Roh Kudus, di mana saat saya merasa sebuah masalah dan ingin menyerah, namun pertolongan Roh Kudus menghibur saya dan membuat saya melupakan masalah tersebut dan membuat saya juga mampu mengatasi masalah yang terjadi. Karena itu dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan saya itu sangat penting karena adanya kedamaian. Di dalam kelompok, Roh Kudus sangatlah penting bagi setiap umat percaya karena kita mampu diberi penghiburan dan ketenangan. Adanya Roh Kudus juga kita mampu menuntun kita kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang keenam, antropologi atau manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Refleksi dalam pribadi saya, dalam kehidupan pribadi, mendiri sendiri lebih baik daripada kita menjadi pribadi orang lain. Jangan menjadikan orang lain sebagai landasan kita untuk berpijak karena langkah mereka belum tentu sama seperti langkah kita dengan diri kita sendiri. Kita mampu melangkah bebas untuk menggapai apa yang kita mampu. Di dalam kelompok, belajar dari diri sendiri, dari pengalaman orang lain. Jangan takut bergaul karena dengan bergaul kita akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kehidupan kita. Yang ketujuh, eklesiologi atau gereja. Gereja adalah rumah tempat ibadah bagi orang Kristen. Dalam Alkitab gereja adalah melayani Tuhan dalam karyanya, menyelamatkan manusia, atau gereja adalah umat Allah sendiri. Refleksi dalam pribadi saya, dengan bergereja saya merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Dengan bergereja juga saya merasa lebih mengenal tentang kebenaran dan lebih dekat lagi bersama Tuhan. Di dalam kelompok, bergereja adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Kristen yang mempunyai di dalam Yesus Kristus. Dengan bergereja orang bisa memahami tentang firman-Nya dan lebih mengenalnya. Yang terakhir, eskatologi atau akhir zaman. Akhir zaman adalah periode makin yang dijelaskan dalam eskatologi dari agama-agama di dunia yang dominan. Menurut Alkitab, akhir zaman digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk di bumi, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus kedua kalinya di dunia. Demikian hasil penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.